Halo pemirsa, berikut kami hadirkan informasi terhangat mengenai perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember. Saya Prima Arfantari, inilah Tajam Parlemen. Peraturan daerah soal disabilitas memang sudah ditetapkan pada tahun 2016 lalu. Namun sampai saat ini aturan tersebut masih belum bisa direalisasikan dalam bentuk konkret karena petunjuk teknis yakni peraturan bupati atau perbub disabilitas belum dibuat. Akibatnya fasilitas umum di Jember masih tidak ramah terhadap kaum disabilitas. Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Jember Nur Hasan, seharusnya Bupati Jember Dr. Faida bisa cepat tanggap menyelesaikan persoalan perbub. Apalagi Persatuan Penyandang Cacat atau Perpenca sudah sejak lama menanti fasilitas yang layak. Nur Hasan juga menyayangkan sikap Bupati yang dinilai lamban dalam menerbitkan perbub. Bahkan tidak sedikit peraturan daerah yang sampai saat ini tidak memiliki perbub sebagai aturan turunan. Sebenarnya sudah beberapa kali ya pimpinan juga mengimbau, meminta kepada saudari Bupati untuk segera membuat perbub. Tidak hanya disabilitas, semua perbub yang telah perda yang kita sahkan di 2016 itu, ya semuanya tolong segera dibikinkan perbubnya gitu. 2% dari jumlah tenaga kerja itu harus ada mengakomodir teman-teman disabilitas. Nah itu, terus juga fasilitas-fasilitas umum. Lebih dari itu, Komisi D mengaku siap untuk melakukan rapat dengar pendapat mengundang pihak terkait agar persoalan perbub disabilitas bisa terselesaikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat konsultasi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Jember periode 2016-2021 yang digelar di ruang Banmus DPRD setempat, Fraksi Kebangkitan Bangsa atau SKB dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memberikan kritik tajam kepada Bupati Jember Dr. Faida soal isi draft RPJMD yang dinilai kurang lengkap. Perwakilan fraksi PKB Ayub Junaidi mengkritisi kejanggalan isi RPJMD karena tidak tercantum data lengkap tahun 2016 seperti detail panjang infrastruktur jalan dan lain-lain, sehingga penyusunan draft RPJMD terkesan asal-asalan untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Temuan dengan data-data yang jelas, padahal data-data seperti yang telah dikeluarkan oleh BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016, IPM dan sebagainya, panjang jalan harusnya sudah punya. Ini saya kasih contoh saja terkait dengan panjang jalan. Perkembangan panjang jalan, kondisi jalan Kabupaten Jember tahun 2011 sampai tahun 2015. Kenapa tidak ada tahun 2016? Padahal tahun 2016 sudah terlampaui. Anggaran sudah ada. Sementara itu, perwakilan fraksi PKS Mangku Budi menyatakan dukungannya terhadap isi RPJMD, namun harus ada action baik sesuai dengan draft RPJMD, sehingga rancangan tersebut tidak hanya bagus di tataran konsep, melainkan juga harus bisa direalisasikan secara optimal. Mangku Budi mengkritisi serapan anggaran selama tahun 2016 yang masih sangat rendah, apalagi kinerja PNS yang dinilai tidak maksimal belum diarahkan oleh Bupati. Saat ini, serapan anggaran yang ada di Kabupaten Jember ini sangat rendah. Jadi apalah artinya rancangan yang begitu bagus, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari yang kita harapkan. Belum sampai ke tataran pada masyarakat, kepada bagaimana memanage PNS yang ada di OPD-OPD yang baru ini, kami masih meragukan. Setelah rapat konsultasi RPJMD ini, selanjutnya DPRD akan melakukan pertemuan internal bersama tim ahli DPRD Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Lambatnya proses pembangunan di Kabupaten Jember selama ini diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran di organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Jember. Di sisi lain, pemerintah desa juga banyak yang belum bisa mencairkan anggaran desa karena terkendala prosedur administrasi. Terlebih, jabatan kepala bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sejauh ini masih kosong. Hal tersebut dinilai berpengaruh terhadap kurang maksimalnya kinerja OPD. Sebab yang lebih mengetahui persoalan teknis di lapangan bukanlah kepala dinas, melainkan kepala bidang.
Melalui telepon, Ketua Komisi A Mas Huri Haryanto yang menilai Bupati Saida tidak boleh berpangku tangan atas banyaknya jabatan eselon 3 yang masih kosong karena hal tersebut menghambat serapan anggaran. Intinya pada pos-pos yang sudah kami bicarakan, misalnya pemberdayaan masyarakat dan desa, ini yang mendesak adalah bagaimana jabatan yang menangani tentang pencairan dana HDD maupun DD misalnya segera terisi. Dalam waktu dekat, Komisi A akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember untuk menanyakan persoalan kekosongan jabatan ini. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pimpinan DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke gedung Lipo Mall yang baru dibangun di sekitar Jalan Gajah Mada, Jember. Dalam sidak tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menghimbau agar pihak Lipo Mall menyiapkan stand khusus untuk produk lokal seperti batik khas Jember dan lain-lain. Selain itu, pihak DPRD juga mengkritisi beberapa sistem yang perlu diperbaiki, seperti pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di Jalan Gajah Mada, sehingga pihak Lipo diminta untuk segera mencari solusi. Baik proses mulai sejak awal, mulai pembangunan maupun agar karyawannya ini nanti hampir 80% dari masyarakat Jember. Dan saya tadi minta juga kepada manajemen tadi di Matahari maupun yang lainnya agar memberi space kepada produk-produk lokal agar produk lokal ini bisa terangkat karena yang selama ini belum dikenal, apalagi kalau sudah masuk ke mal-mal kan sudah lain. Sementara itu, menurut pihak pengelola Lipo Plaza sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengatasi kemacetan. Pihak pengelola Lipo Plaza berjanji tidak akan ada kemacetan di sekitar Lipo Mall karena pihaknya sudah menyediakan tempat parkir yang berkapasitas 5.000 kendaraan. Ya, kami sudah kerjasama dengan Dishub, petunjuk Dishub, semua kita penuhi. Yang belum dipenuhi kan sambil menunggu seperti U-turn, CPO lain-lain, untuk PKL, parkir, insya Allah nggak sampai macet lah. Karena parkirnya aja space-nya untuk mobil 1.000 lebih, untuk sepeda motor pun 1.000 lebih, 5.000 sepeda motor, 5.000 sepeda motor. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Wakil Ketua DPRD Ayub Junaidi menyayangkan belum keluarnya surat izin operasional Rumah Sakit Siloam oleh Pemkab Jember yang berada di dalam Lipo Mall di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates. Menurut pihak rumah sakit, surat izin operasional rumah sakit sudah diajukan sejak bulan Maret lalu, namun hingga saat ini masih belum dikeluarkan oleh pihak Pemkab Jember. Ayub meminta kepada pihak Pemkab Jember untuk tidak lambat dan segera mengeluarkan izin operasional Rumah Sakit Siloam. Rumah sakit Siloam ini rencananya informasinya katanya izinnya udah masuk. Ini kenapa kok lama? Ya, harusnya harus cepat. Nah, ini nanti saya akan tanyakan agar bulan Juni bisa operasional ya. Iya. Bulan Juni. Tentang daerah antisipasi ini biar cepat. Yang kedua saya cek juga tadi untuk rumah sakit melayani BPJS ya, itu yang terpenting. Karena apa? Rumah sakit besar biasanya kadang ogah-ogahan ngurusi yang melarat ini. Nah ini harus tugasnya berapa persen ini harus untuk warga miskin bisa, khususnya yang tercover di BPJS bisa masuk. Dari Kaliwates, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Ervantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV.